Hello everybody, keep watching and have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Hari ini kita akan mempelajari materi transformasi geometri yaitu rotasi. Selamat menyaksikan. Untuk melanjutkan materi kita masih dari transformasi geometri yaitu rotasi. Sebelum kita masuk rotasi, ya, apa kalian tahu jam dinding? Dan tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Iya, jarum jam itu bergeraknya dari ke kanan ya. Iya, jadi kalau pergerakan jam dinding itu bergeraknya ke kanan. Oke. Apa kalian juga mengetahui tentang kincir angin? Ya. Kincir angin simbol negeri mana? Iya, negara Belanda ya. Tahu juga bagaimana pergerakan kincir anginnya? Ya. Kalau jarum jam tadi bergeraknya ke kanan, kalau ini berlawanan arah dengan jarum jam yaitu ke kiri ya, bergeraknya ya, memutar ke kiri. Kalau ke jarum jam tadi memutar ke kanan, kalau ini memutar ke kiri. Ya. Paham ya? Pernahkah kalian ke pasar malam? Mungkin kalian sudah pernah melihat biang lala ya. Bagaimana pergerakannya? Pasti kalian tahu juga ya. Gimana pergerakannya? Iya, memutar juga ya. Gerakannya juga memutar. Jadi, hal apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tersebut? Itulah yang disebut dengan rotasi, yaitu perputaran. Ya, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik yang lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, arah positif. Kapan dia arah positif? Jika dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia searah dengan kincir angin tadi ya. Ya, kalau dia bergerak secara perputarannya seperti kincir angin, maka dia positif. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau dia searah dengan arah jarum jam, maka dia arahnya negatif. Oke? Kita lihat contoh ya. Ini Ibu buat ada sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi mutarnya berlawanan arah jarum jam ya, berarti ke kiri ya. Menuju titik Q. Setelah itu, tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Ya. Tentukanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat Kartesius. Oke. Kita lihat ya. Kita gambar titik P-nya. 30,10 ya, Ibu sudah buat di sini ya, 10, 20, 30. Ini 30. Ya, X-nya 30, Y-nya 10. Di sini berarti titik P-nya ya. Kemudian titik ini akan dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti dia bergeraknya ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Ingat ya. Jadi arahnya positif, dia ke kiri. Nanti ke sini. Diputar sejauh 90 derajat ke sini. Ini dapat ya, maka di sini dia sejauh 90 derajat ya. Ini lihat, ini sudut siku. Jadi
Untuk mengetahui besarnya 90 derajat, ini pasti dia sudut siku. Di sini pasti titik Q-nya. Berapa titik Q-nya ini koordinatnya? Iya, min 10,30. Setelah ini dia akan diputar lagi ya sejauh 90 derajat. Kalau dia positif berarti dia diputar berlawanan arah jarum jam, ke kiri lagi mutarnya sejauh 90 derajat ya, ke sini berarti. Ini juga membentuk sudut siku-siku ya. Di sini berarti titik R-nya dari Q menuju ke titik R di sini. Berapa koordinatnya? Iya, 30, min 10 ya. R-nya jadi 30, X-nya kan 30, Y-nya min 10. R-nya jadi 30, min 10. Jelas ya? Kemudian ya, dari kita gambar bahwa titik P tadi kan 30,10 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti positif ya, diputarnya ke kiri. Dapatnya Q-nya min 10,30. Dapat ya, Q-nya tadi min 10,30. Kemudian diputar lagi sejauh 90 derajat. Kalau dia positif berarti diputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Jadinya 30,min 10. Jadi dapat kita tulis ya, titik asal P tadi 30,10, rotasinya ya, titiknya tadi 30,10, rotasinya tadi 90 derajat ya. Berarti dapatnya apa? Min 10,30 ya. Jadi hasilnya apa? Yang Y-nya jadi X tapi negatif, yang X-nya jadi Y. Jadi min 10,30. Kemudian dari titik ini tadi dirotasikan lagi sejauh positif 90 derajat, maka dapatnya min 30, min 10. Nanti kita rumuskan ya. Oke. Kemudian jika pesawat yang tadi bergerak, tadi kan diputar positif ya sejauh 90 derajat tapi arahnya positif ya, berlawanan arah jarum jam. Sekarang negatif, berarti searah dengan jarum jam. Di mana koordinat tujuan pesawat tersebut? Pada koordinat kartesiusnya, berarti ke kanan muternya. Kita lihat ya. Di sini ya, di sini dia. Ini bentuk sudut siku-siku, berarti di sini bayangan dari P-nya di sini. Berapa ini? 10, min 30 ya. Dari gambar dapat dilihat bahwa perputaran titik P 30,10 sejauh min negatif 90 derajat, maka dapat, iya kita misalnya bayangannya S ya, S-nya dapat 10, min 30 dapat ditulis, maka P 30,10 dirotasikan sejauh negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat artinya dia searah jarum jam, maka dapat koordinat bayangannya adalah iya 10, min 30. Jadi Y-nya jadi X, yang X-nya jadi Y tapi dikasih tanda negatif. Maka kita bisa rumuskan ya hasilnya. Rumusnya pencerminan apa? Rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam, dan rotasi sejauh 180 derajat. Sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya. Tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi ya. Dia walaupun tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran tapi mengalami perubahan posisi. Pertama, rotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar 180 derajat. Ya, baik berlawanan atau searah jarum jam itu sama saja ya, tidak berpengaruh. Jadi hasilnya tetap sama. Walaupun dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, kalau diputar sejauh 180 derajat hasilnya tetap sama. Jadi kalau ada titik A, B dirotasikan sejauh 180 derajat, baik itu dia berlawanan arah jarum jam maupun dia searah jarum jam, hasilnya tetap sama, yaitu didapat A aksen, B aksen. A aksennya apa? Min A. B aksennya adalah min B. Jadi titik asal tadi kan A. Jadi bayangannya adalah min A, min B. Jadi dia tidak bertukar posisi, cuman tandanya yang berubah. Jadi A jadi min A, yang B jadi min B. Kemudian
Kita lihat untuk rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat. Kalau dia ngomong 90 derajat, dia artinya dia arahnya positif. Kalau dia positif berarti berlawanan arah jarum jam. Apa yang didapat? Maka bayangan dari A, B dirotasikan sejauh positif 90 derajat, artinya berlawanan arah jarum jam, maka didapat adalah min B, A. Ya, A aksennya min B, B aksennya A. A aksen ini bayangan dari A, B aksen ini bayangan dari B. Jadi hasil rotasinya adalah yang B jadi A, yang ini ya. Jadi bayangan dari A adalah min B, bayangan dari B adalah A. Jadi dapat A aksennya adalah min B, A. Ya, jadi ini jadi B, ini jadi A. Jadi tapi ini dikasih min B, A. Kemudian untuk rotasi terhadap titik 0,0 sebesar negatif 90 derajat, berarti dia kalau dia negatif berarti arahnya negatif, berarti dia searah jarum jam. Kenapa kalau dia searah jarum jam? Maka hasil bayangannya didapat kalau titik A-nya, B dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka A aksennya adalah B, min A. Tukar tempat ya. Yang jadi B, yang X jadi Y jadi X, jadi B jadi A jadi B. Cuman tandanya yang A-nya jadi negatif. Kita lihat contoh ya. Tentukan hasil rotasi titik 6,5 dengan sudut putar 0,0. Ya. Diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Yang kedua diputar sejauh 90 derajat berlawan arah jarum jam. Yang ketiga diputar sejauh 180 derajat. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang A. Kita bahas dulu yang A. Yang A ini rotasi terhadap titik 0,6 searah jarum jam sebesar negatif 90 derajat. Kenapa dia negatif? Karena dia searah jarum jam. Ada kata-kata searah berarti dia negatif. Berarti kalau titik asalnya A, B dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah B, min A. Jadi yang A jadi B, B jadi A. B yang tadi koordinat titik Y, A tadi koordinat titik X ya. Berarti B-nya tadi 5 ya, X. Ini kan X, Y. Y-nya tadi 5, A-nya tadi adalah 6. Karena ini rumusnya min, berarti min 6. Jadi A aksennya adalah 5, min 6. Sekarang yang kedua, jika dirotasikan sejauh 90 derajat tapi berlawanan arah jarum jam, artinya sudutnya positif, maka bayangan dari A, B itu jadinya min B, A ya. Kalau tadi B, min A, sekarang min B, A, jangan terbalik ya. Hasil bayangannya adalah min B, A. 6,5 jadinya B-nya tadi 5, jadi min 5,6 ya. Hasil rotasinya adalah min 5,6. Yang kemudian rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 180 derajat. Berarti A, B berapa? Jadi apa hasil bayangannya? Kalau sejauh 180 derajat, baik itu berlawanan arah ataupun searah jarum jam, hasilnya tetap sama, yaitu min A, min B. Jadi dia tetap posisinya X dan Y-nya, tapi dia berlawanan tanda. Jadi min A, min B atau min X, min Y. Jadi hasilnya berapa? 6,5. Berarti X-nya 6, Y-nya 5. Berarti min atau min A-nya X-nya 6 ya, atau X-nya 6, min 6, Y-nya 5. Jadi min 6, min 5 ya. Ya. Boleh diganti X dengan Y, boleh. Misalnya pokoknya ini posisinya diingat ya. Kalau rotasi sejauh 90 derajat dia searah jarum jam, berarti sudutnya negatif. Maka hasil rotasinya adalah kalau A, B jadi B, min A. Tapi kalau dia berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat, maka rotasinya min B, A. Tapi kalau dia dirotasikan sejauh 180 derajat, itu hasilnya min A, min
B. Demikianlah ya materi kita untuk rotasi. Semoga kalian mengerti. Terima kasih sudah menyaksikan. Ditunggu tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.